Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa bareng-bareng ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu akan mengecek kehadiran semuanya, apakah hadir semua atau ada yang izin atau ada yang sakit ya. Ibu absen dulu ya. Tina hadir, hadir. Agus hadir. Firman hadir juga. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sekarang pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang infak dan sedekah. Kemudian ada pula di sini ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah kalian mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan tentang materi ketentuan infak dan sedekah, diharapkan kalian mampu menjelaskan, menjalankan ketentuan infak dan sedekah, dan membiasakan kegiatan berinfak dan bersedekah. Oke, sekarang kita lanjut aja ya untuk membahas materi tentang infak dan sedekah. Sekarang kalian coba baca dulu materi yang ada di buku kalian masing-masing tentang infak dan sedekah. Apa itu pengertian infak, pengertian sedekah, ketentuan infak dan sedekah, bagaimana tata caranya ya. Kalian baca terlebih dahulu, pahami, setelah itu jika ada yang ditanyakan silahkan kalian tanyakan ya. Silahkan. Bagaimana, sudah membacanya, sudah memahaminya? Oke, sekarang ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi infak dan sedekah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki kepada kita semua sebagai manusia di dunia ini. Kemudian rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap orangnya tidak sama. Artinya itu berbeda-beda. Setiap manusia itu mempunyai rezeki yang berbeda-beda. Ada rezeki yang Allah memberikan manusia itu rezeki yang lebih, ada juga yang diberikan rezeki oleh Allah rezeki yang sempit. Tetapi jika Allah memberikan kita rezeki yang sempit, kita jangan berputus asa. Justru Allah memerintahkan kita untuk berusaha sekeras-kerasnya, seluas-luasnya untuk mendapatkan rezeki yang lebih. Jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rezeki yang akan diberikan Allah juga akan lebih. Allah akan memberikan rezeki yang lebih juga kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa meminta kepada Allah untuk dilebihkan rezekinya, maka Allah juga akan mendengar, mengabulkan doa-doa kita. Nah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki lebih kepada kita, itu artinya kita sebagai manusia itu harus apa?
Betul, harus berbagi, harus bersedekah kepada orang yang kurang mampu, orang yang masih kesusahan. Kita harus menolongnya. Itulah gunanya kita mendapatkan rezeki lebih agar dapat membantu sesama manusia. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian infak. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi ya mendengar kata-kata infak. Dimanapun kalian berada pasti sudah mendengar apa kata infak itu. Ada yang tahu infak itu apa? Infak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu infak, yang menurut bahasa artinya membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah dalam agama Islam, infak itu membelanjakan atau menafkahkan sebagian harta benda yang kita miliki di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Membelanjakan atau menafkahkan sebagian harta benda yang kita miliki di jalan yang Allah ridhoi itu contohnya seperti kita membantu dalam pembangunan masjid, musola, dan sebagainya. Nah, itu termasuk infak di jalan Allah. Nah, dengan membantu pembangunan seperti tadi, contohnya itu berinfak seperti yang sudah Ibu contohkan tadi, itu merupakan perbuatan yang mulia yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan kita sebagai umat muslim. Nah, selanjutnya itu ada hukum infak. Apa sih hukum infak itu? Nah, hukum infak itu ada dua, infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib itu berupa zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Kemudian ada juga infak sunnah, contohnya infak kepada fakir miskin, misalnya infak kepada sesama tetangga. Nah, itu juga termasuk infak sunnah. Nah, dianjurkan, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita jika kita berinfak atau bersedekah itu dianjurkan memberikan sesuatu yang terbaik menurut kita gitu. Jadi dengan begitu kita akan diuji keimanan kita sebagai seorang muslim. Contohnya, Ibu mempunyai satu barang tas yang menurut Ibu itu paling bagus, paling baik gitu. Nah, terus Ibu kasihkan, Ibu sedekahkan, Ibu berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu akan lebih baik. Nah, itu merupakan infak yang itu merupakan suatu yang baik, yang mulia gitu. Nah, selain infak juga ada sedekah. Kalian tahu apa itu sedekah?
Nah, sama saja seperti infak, sedekah juga berasal dari bahasa Arab yaitu sodako yang artinya sedekah, derma atau memberi. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah memberikan pertolongan kepada sesama manusia dengan harta benda yang kita miliki dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu merupakan pengertian dari sedekah. Nah, dan tentunya tanpa mengharap imbalan apapun dari orang yang kita kasih. Nah, sedekah juga tidak harus berupa harta benda juga, tetapi kita bisa bersedekah seperti tenaga kita, pikiran kita kepada orang lain, itu pendapat kita terhadap orang lain itu kayak gimana. Nah, itu juga termasuk sedekah. Nah, kemudian apa hukum dari sedekah ini? Nah, hukum dari sedekah ini yaitu sunnah dan juga mempunyai manfaat yang sangat besar untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan untuk kita semua. Kemudian apa saja sih manfaat dari sedekah ini? Di antaranya yaitu menghindarkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menolak bencana yang diperbuat oleh dosa kita. Kemudian yang kedua ada dapat memanjangkan usia kita. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Kemudian ada juga memperkecil jurang pemisah atau memperkecil pembatasan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Nah, itulah beberapa manfaat dari bersedekah. Nah, untuk orang yang bersedekah itu Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Ayo, siapa yang tidak mau pahala yang berlipat ganda? Mau semua ya pasti. Nah, maka dari itu kita harus sering bersedekah kepada sesama manusia. Allah senang dengan orang yang suka bersedekah dan juga berinfak. Karena bersedekah ini banyak sekali manfaatnya, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan ya. Nah, itu. Untuk bersedekah ataupun berinfak itu tidak harus bernilai besar, asalkan kita ikhlas untuk memberinya. Gak apa-apa walaupun nilainya kecil, asal kita ikhlas, itu akan menjadi pahala untuk kita sendiri dan juga orang lain ya. Nah, kemudian dalam sedekah itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada sedekah wajib, yaitu sedekah wajib itu contohnya dalam bentuk zakat fitrah. Nah, itu wajib bagi setiap umat Islam, wajib berzakat. Kemudian ada juga sedekah sunnah, yaitu sedekah biasa yang biasa kita lakukan gitu. Itu masuknya sedekah sunnah. Kemudian yang ketiga ada sedekah sunnah muakkad. Nah, sedekah sunnah muakkad ini contohnya wakaf ya, amal jariyah. Nah, itu masuknya sedekah sunnah muakkad. Kemudian yang terakhir ada sunnah mubah atau boleh.
yaitu berupa hadiah. Nah, kalian suka kan memberikan hadiah kepada teman kalian, misalkan ada yang ulang tahun. Nah, itu termasuknya sedekah mubah atau boleh ya. Itu jadi nggak apa-apa asal kita ikhlas untuk memberinya. Dan juga harus bermanfaat untuk yang kita kasih itu ya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, sedekah itu tidak hanya berupa harta benda uang yang kita miliki, itu tidak hanya itu, tetapi juga bisa berupa jasa kita, tenaga kita, pikiran kita, sikap kita. Nah, itu juga termasuk ke dalam sedekah. Nah, ada banyak macam-macam sedekah itu, diantaranya itu sedekah sikap. Nah, itu bisa. Sedekah harta itu yang dilakukan banyak orang ya. Sedekah harta yaitu dengan memberikan kepada pengemis, memberikan santunan kepada anak yatim, kemudian memberikan bantuan kepada yang terkena bencana alam dan lain-lain. Nah, itu masuknya sedekah harta. Biasanya kita memberikan uang ya. Kemudian ada juga sedekah berupa lisan ya. Seperti apa ya? Kita berbicara santun kepada yang lebih tua, kepada semua umat. Nah, itu juga termasuk sedekah lisan. Kemudian berbicara sopan, mengucapkan salam, kemudian mungkin bisa juga menasehati kepada orang, asal itu bermanfaat untuk orang yang kita kasih gitu. Itu termasuk sedekah lisan. Kemudian ada juga sedekah tenaga, sedekah pikiran. Nah, tapi dalam mencontek itu tidak termasuk sedekah ya. Memberikan jawaban kepada teman itu suatu perbuatan yang buruk, tidak boleh dilakukan. Oke, jadi mencontek itu bukan merupakan suatu perbuatan sedekah. Nah, itu malah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi ketika ulangan, ketika ujian, kalian jangan mencontek ya. Kemudian ada juga urutan dalam memberikan sedekah. Oh, Bu, bersedekah itu ada urutannya ya? Iya, ada urutannya. Nah, sedekah itu dapat dilakukan dengan urutan pertama, kepada saudara atau keluarga. Ya, jadi sedekah itu alangkah lebih baiknya kita bersedekah kepada keluarga terdekat kita, kepada saudara-saudara kita. Nah, itu yang dianjurkan ya. Kemudian setelah saudara atau keluarga terdekat, kemudian kepada anak-anak yatim. Nah, kepada anak-anak yatim juga kita harus bersedekah, memberikan sebagian harta benda kita kepada anak-anak yang yatim atau piatu. Kemudian setelah kepada anak yatim piatu, kemudian kepada tetangga. Baik tetangga yang dekat maupun tetangga jauh. Setelah itu kepada sahabat atau teman gitu. Kemudian yang terakhir kepada ibnu sabil dan lain-lain. Nah, Allah memerintahkan kepada kita untuk infak dan bersedekah.
itu tidak hanya kepada orang-orang yang mempunyai harta berlebih, tetapi juga kepada kita semua. Semua orang itu berhak untuk bersedekah atau wajib bersedekah jika mempunyai harta yang lebih. Tetapi agar lebih jelas, orang-orang yang diperintahkan untuk infak dan bersedekah atau syarat dari infak dan sedekah itu ada diantaranya ada 4, yaitu pertama, orang yang memiliki harta berlebih. Nah, itu wajib untuk bersedekah, untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, dalam bersedekah kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengharap balasan atau imbalan dari orang yang kita kasih gitu. Jadi kita benar-benar sepenuhnya ikhlas dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak menyebut-nyebut atau tidak bilang-bilang kepada orang lain bahwa kita sudah bersedekah atau infak. Nah, itu tidak boleh. Jadi setelah kita bersedekah atau berinfak itu sudah diam saja. Itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Orang lain itu tidak boleh gitu. Nah, jika kita berbicara kepada orang lain, "Hey, aku barusan sudah bersedekah loh," gitu. Nah, itu tuh akan menghilangkan pahala kita dalam bersedekah tadi gitu. Itu termasuknya riya atau sombong. Jadi malah kita berdosa, bukannya mendapat pahala, malah kita berdosa. Kemudian yang terakhir itu bersedekah tidak menyakiti hati orang yang menerimanya gitu. Jadi kita memberikan kepada orang lain dan orang lain itu tidak sakit hati dengan pemberian yang kita kasih gitu. Kemudian apa saja rukun dalam berinfak atau bersedekah itu? Nah, yang pertama itu ada orang yang bersedekah atau yang berinfak. Yang kedua, ada orang yang menerima infak atau sedekahnya. Yang ketiga itu barang yang dikasih itu barang benar-benar milik kita sendiri gitu, bukan milik orang lain, dan mempunyai manfaat untuk yang menerima barang tersebut. Kemudian ada pernyataan antara si pemberi dan si penerima gitu. Jadi ada ucapan bahwa si pemberi itu ada bahasa atau ada ucapan bahwa si pemberi itu benar-benar memberikan dengan ikhlas kepada si penerima, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir nih, dalam bersedekah itu juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu diharamkan untuk mengungkit-ungkit bahwa kita sudah bersedekah atau berinfak. Seperti yang Ibu sudah bilang tadi di awal ya, kita tidak boleh mengungkit-ungkit ataupun dapat menyakiti hati si penerima. Nah, itu akan menghilangkan pahala sedekah kita. Nah, yang kedua itu tadi diharamkan riya atau
ingin dilihat oleh orang lain. Nah, itu tidak boleh. Kita bersedekah tetapi ada niatan di hati untuk dilihat orang lain. Nah, itu tidak boleh. Itu sama saja akan menghilangkan pahala ibadah kita. Kemudian yang ketiga itu barang yang kita berikan, barang yang kita sedekahkan atau kita infakkan itu benar-benar milik sendiri gitu, bukan milik orang lain, kecuali orang lain dengan sudah memberikan izin kepada kita untuk memberikan atau disedekahkan kepada orang lain. Nah, itu tidak apa-apa, boleh ya. Tetapi jika milik orang lain tetapi tidak ada izin untuk disedekahkan, itu tidak boleh. Ya, karena itu akan bisa saja menyakiti hati si penerima itu tadi. Nah, juga dalam bersedekah ini kita niatkan dengan setulus hati untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah Ibu jelaskan materi tentang infak dan sedekah. Sekarang Ibu ingin mendengarkan kalian mengucapkan yang pada kolom insya Allah aku bisa. Oke, bareng-bareng ya. Oke, yang pertama, ayo bareng-bareng ya. Kalian ikuti setelah Ibu ucapkan. Insya Allah aku bisa menghafalkan hadis tentang amal jariyah. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Oke, yang kedua, insya Allah aku bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berinfak dan bersedekah. Oke, bagus. Oke, sekarang sebelum pembelajaran kita akhiri, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu pada kolom tugasku, kalian berlatih dengan orang tua kalian. Ya, kalian membuat cerita sesuai dengan gambar yang ada pada buku dan kalian minta bantuan kepada orang tua kalian untuk mengerjakannya, oke? Oke, sekarang kalian kerjakan yang ada pada kolom ayo berlatih. Kalian kerjakan pilihan ganda dan juga uraiannya ya. Jika ada yang kebingungan untuk menjawab, boleh tanyakan ke Ibu ya. Setelah selesai, kumpulkan ke depan. Selamat mengerjakan. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang kumpulkan ke depan ya. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya sedikit tentang materi yang kita bahas hari ini. Coba siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan infak? Oke, bagus. Kemudian kalau sedekah itu apa? Iya, pinter. Kemudian hukum bersedekah itu apa? Ayo. Iya, sunnah. Oke, jadi sudah paham semuanya ya. Kita wajib untuk berinfak dan bersedekah jika kita diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berinfak atau bersedekah itu kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kita berinfak atau bersedekah, Allah akan memberikan pahala kepada kita yang berlipat ganda. Jadi kalian semua harus membiasakan untuk berinfak dan bersedekah ya. Siap? Oke, bagus.
Sekarang Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebelum pembelajaran selesai, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo sekarang berdoa terlebih dahulu ya. Kita doa sama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.